Selamat sore, perkenalkan nama saya Mario Dirosari Fajar Octavian Nugroho dengan NIM 184844076, Prodi D3 Farmasi, Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul. COVID-19 telah ditetapkan peraturannya di Indonesia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya sosialisasi memakai masker, pengaturan jaga jarak, penyediaan sarana cuci tangan, dan upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan, dan telah menetapkan strategi diantaranya pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB yang mencakup pencegahan terjadinya kerumunan berskala besar. Pada tanggal 30 Januari 2021, Yogyakarta terdapat kasus terkonfirmasi terdapat 10.653 kasus dengan jumlah pasien yang dirawat 3.360 orang, meninggal 226 orang, dan pasien sembuh 7.067 orang. Di Kelurahan Bangunjiwo telah terkonfirmasi terdapat 169 kasus dengan jumlah pasien sembuh 121 orang, pasien yang berisolasi mandiri berjumlah 43 orang, dan 5 orang meninggal dunia. Di Dusun Tirto terdapat 5 kasus dengan jumlah pasien sembuh 5 orang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul tentang pentingnya protokol kesehatan bagi kesehatan. Yang kedua, untuk mengetahui sikap pengetahuan masyarakat Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Manfaat penelitian ini diantaranya yang pertama bagi ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan, untuk memotivasi tenaga kesehatan terdekat untuk memberikan pendidikan tentang protokol kesehatan yang baik dan benar agar terciptanya masyarakat yang sehat. Yang ketiga, bagi masyarakat, sebagai media informasi bagi masyarakat, untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang pengetahuan dan sikap pencegahan penyebaran COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan Bantul. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya, sebagai acuan dan pedoman bagi masyarakat ataupun mahasiswa dalam penelitian selanjutnya. COVID-19. COVID merupakan penyakit akibat virus corona jenis baru yang muncul pada akhir 2019 pertama kali di Wuhan, China, yang saat ini menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia. Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 Nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya kelelawar dan unta. Ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia. Yang pertama, Alpha coronavirus 229E, Alpha coronavirus NL63,
beta coronavirus OC43, beta coronavirus HKU1, yang kelima SARS acute respiratory illness coronavirus atau disebut dengan SARS-CoV. Yang keenam Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau disebut dengan MERS-CoV. Gejala COVID-19, demam lebih dari 30 derajat Celcius, letih, sesak nafas, dan tidak nafsu makan. Hal ini berbeda dengan infeksi influenza. Virus corona dapat berkembang biak secara cepat sehingga menyebabkan keparahan, gagal organ, dan kematian. Keadaan darurat kesehatan ini terjadi pada pasien yang memiliki riwayat penyakit sebelumnya atau komorbid. Ada 3 kategori orang yang terkena virus COVID-19. Yang pertama, orang tanpa gejala yang disebut dengan OTG. Yang kedua, orang dalam pantauan yang disebut dengan ODP. Yang ketiga, pasien dalam pengawasan yang disebut dengan PDP. Vaksin COVID-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular, membuat pengembangan dari vaksin ini digunakan untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 yang sangat diperlukan. Di Indonesia, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin yang dipesan dari Sinovac sudah tiba di tanah air sejak tanggal 6 Desember 2020. Kemenkes RI memastikan vaksin ditujukan untuk para tenaga kesehatan dan jajarannya terlebih dahulu. Program vaksin COVID-19 di Indonesia dimulai pada pertengahan Januari 2021. Kemenkes menargetkan 40,2 juta orang untuk menjadi penerima vaksin di tahap pertama. Mereka yang terdiri dari petugas kesehatan, petugas publik, dan lansia. Pada tahap awal dilakukan pada Januari sampai April 2021. Dengan rincian penerimaan vaksin, yaitu petugas kesehatan 1,3 juta, petugas publik 17,4 juta, dan lansia sebanyak 21,5 juta. Untuk tahap kedua, vaksin akan diberikan kepada 63,9 juta masyarakat yang rentan yang ada di wilayah dengan risiko penularan tinggi dan 7,4 juta bagi masyarakat umum. Produk vaksin yang dibeli Indonesia adalah yang pertama Sinovac, yang kedua Novavax, ketiga Covax atau Gavi, yang keempat AstraZeneca, dan yang kelima Pfizer atau BioNTech. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 terdiri dari fase pencegahan, fase deteksi, dan fase respon. Peran dari masyarakat pada setiap fase ini sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih banyak. Cara pencegahan penyebaran dan infeksi virus corona. Yang pertama, bersihkan tangan secara teratur dan menyeluruh dengan cairan berbasis alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Pertahankan jarak setidaknya 1 meter dari orang di sekitar. Yang ketiga, hindari kontak mata dengan tangan secara langsung, dikarenakan di tangan kita terdapat banyak virus dan bakteri. Yang keempat, pastikan Anda dan orang-orang di sekitar menjaga kebersihan pernafasan. Yang kelima, menggunakan masker. Yang keenam, dianjurkan di rumah saja jika sedang sakit. Cara untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran. Yang pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Yang kedua, menyarankan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi penderita. Yang ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup.
Yang keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih demi menjaga kadar cairan tubuh. Manfaat protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 diantaranya yang pertama, disiplin protokol kesehatan akan membuat perilaku hidup bersih dan higienis. Yang kedua, konektivitas masyarakat akan semakin tinggi dikarenakan mengoptimalkan dunia digital. Yang ketiga, dunia juga menjadi lebih ramah lingkungan. Yang keempat, pembatasan mobilitas manusia berbanding lurus dengan berkurangnya emisi kendaraan bermotor. Yang kelima, mengasah jiwa solidaritas dan gotong royong. Berikut kerangka teori yang terdapat di penelitian saya. Cara memperoleh pengetahuannya ada dua cara, yaitu tradisional dan ilmiah. Penelitian ini yang dipengaruhi oleh yang pertama faktor pendidikan, dua umur, tiga jenis kelamin, dan pekerjaan. Berikut kerangka konsep pada penelitian saya. Hubungan antara pengetahuan dan sikap dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Ini dilakukan penelitian untuk mencari apakah ada sikap dan pengetahuan ini ada hubungannya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, apakah ada atau tidak. Yang faktor untuk meliputi penelitian ini dipengaruhi oleh pendidikan, umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah, adakah hubungan antara pengetahuan dan dengan sikap masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Jenis penelitian dan perancangan penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian potong lintang atau cross-seksional. Penelitian ini dilakukan dengan mengukur hubungan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan virus COVID-19 terhadap suatu responden. Tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya dilaksanakan di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Dan waktunya dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan November 2020 sampai April 2021. Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Dan objek pada penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Definisi operasional variabelnya, yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ingin terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Yang kedua ada sikap. Sikap adalah keadaan mental dan saraf kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang diberikan atau memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Yang ketiga ada protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19. Yang keempat ada mencegah. Mencegah adalah suatu yang berkaitan dengan keselamatan hidup masyarakat supaya tetap menjadi manusia yang sehat. Dan terakhir ada masyarakat. Masyarakat adalah yang bersedia menjadi responden dengan kriteria yang telah ditentukan di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. Jalannya penelitian, yang pertama saya mengajukan judul. Setelah saya mengajukan judul, saya menuju persetujuan dari dosen pembimbing saya. Setelah ada persetujuan dari dosen pembimbing saya dan disetujui atau di ACC, saya melakukan uji pendaluhan
dan permohonan izin penelitian kepada Kepala Dusun Tirto. Yang keempat, saya melakukan pengambilan kuesioner kepada masyarakat yang berjumlah 50 orang. Terus saya penyebaran kuesioner. Yang terakhir, analisa dan pengolahan data. Cara analisa data. Cara analisa data pada penelitian ini adalah menggunakan persentase tentang tingkat pengetahuan dan sikap responden dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Dusun Tirto, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Sistem scoring pada kuesioner. Sistem scoring yang saya gunakan adalah sistem pendekatan Goodman dan Likert. Karena scoring kuesioner ini saya hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak, benar atau salah, dan sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Yang dimana kedua sistem tersebut mengacu pada jawaban-jawaban tersebut. Ada perbedaan kedua sistem scoring kuesioner yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju, tidak, setuju, ya atau tidak, benar salah, atau positif negatif. Skala pengukuran ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist dengan jawaban yang dibuat. Yang kedua, saya akan menjelaskan skala Likert. Skala Likert mempunyai 4 atau lebih butir-butir pertanyaan. Contohnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang dikombinasikan sehingga membentuk sebuah skor atau nilai yang merepresentasikan sikap individu. Misalnya, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Demikian presentasi